Sahabat sejarah, sejak pada masa pemerintahan Sultan Abdul Rauf ini, Raja Goa ke-30 ini, barulah kemudian Masjid Katangka ini dibangun secara permanen. Ya, ya. Materialnya yang tadinya ini berasal dari kayu, papan dan balok, kemudian digantikan dengan struktur ya batu bata, ya kemudian pasir, kemudian kapur yang kemudian dicampur dengan perekat putih telur, sehingga tembok daripada Masjid Katangka ini termasuk tembok yang sangat kuat karena dibuat dengan struktur yang memang sangat kuat. Ini kemudian dijadikan sebagai masjid kerajaan ketika istana Raja Goa sudah berpindah ke wilayah Tamalate ketika itu, sehingga dibangunlah atau direnovasilah Masjid Katangka ini pada tahun 1816, tepat pada awal masa pemerintahan Sultan Abdul Rauf ketika itu. Dengan struktur atau model bangunan masjid ini yang mengadopsi beberapa model arsitektur. Ya, yang pertama adalah kalau kita bisa melihat dari tiang Sokoguro atau pilar yang ada di dalam masjid ini, itu meniru dari atau mengadopsi arsitektur pilar dari Eropa. Kemudian dari bentuk mimbarnya, dari bentuk atau ornamen yang ada pada mimbar masjid ini itu mengadopsi ornamen-ornamen yang berasal dari Cina. Kemudian kalau kita keluar, kita melihat badan ya masjid tua ini, mulai dari atapnya sampai ke dinding-dindingnya, maka di situ kita bisa melihat arsitektur asli daripada bangunan-bangunan masjid yang ada di Nusantara ini. Ya, karena bentuk arsitekturnya beratap tumpang, berbentuk 5 segi 4, kemudian beratap tumpang. Ini merupakan perpaduan daripada beberapa model arsitektur yang kemudian diramu menjadi satu di dalam pembangunan Masjid Tua Katangka ini, sehingga Masjid Tua Katangka ini termasuk satu bangunan yang ikonik ya, yang masih dapat kita saksikan sampai sekarang ini. Sahabat sejarah, seiring dengan perjalanan waktu, Masjid Tua Katangka ini yang dahulunya pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-30, ini telah dijadikan sebagai masjid kerajaan Goa ketika itu. Ya, jadi karena salah satu ciri daripada kesultanan itu atau kerajaan Islam itu adalah yang pertama, rajanya bergelar sultan. Kemudian tentunya di samping daripada bangunan istana raja itu, di situ pasti ada bangunan masjid, ya, karena masjid dan istana ini merupakan simbol-simbol daripada sebuah kerajaan Islam atau kesultanan, termasuk di kerajaan Goa yang ketika itu sudah menjadi kesultanan atau telah menjadi sebuah kerajaan Islam. Sahabat sejarah, dari bentuk arsitektur Masjid Tua Katangka ini, maka ada beberapa arti-arti filosofi yang termaktub di dalam arsitektur pembangunan masjid ini. Yang pertama, dari bentuk atapnya yang beratap tumpang bersusun dua, ini dimaksudkan sebagai simbol tentang dua kalimat syahadat. Jadi atapnya yang dua susun ini adalah simbol daripada kalimat dua kalimat syahadat. Kemudian setelah kita ke bawah, ya, kita lihat ada pintu-pintu. Pintunya ini terdiri atas 5 pintu. Ya, di lapisan pertama ada 3 pintu, kemudian setelah kita masuk ada ke badan masjid ada 2 pintu lagi. Ini menunjukkan simbol rukun Islam yang terdiri dari 5 perkara. Ya, jadi
pintu-pintunya ini merupakan simbol daripada rukun Islam yang terdiri dari 5 perkara. Kemudian bagian dinding-dindingnya yang terdapat jendela-jendela, ternyata jendelanya ini ada 6 buah. Jadi memang sengaja dibuat sebagai filosofi simbol daripada rukun iman yang terdiri dari 6 perkara. Jadi jendelanya ada 6 buah yang menunjukkan rukun iman itu terdiri dari 6 perkara. Kemudian sahabat sejarah, di dalam ada 4 tiang sokoguru, ada 4 pilar yang merupakan tiang sokogurunya yang melambangkan atau merupakan simbol dari 4 sahabat Nabi yang telah dipilih menjadi Khulafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 pilar ini melambangkan atau sebagai simbol 4 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi Khulafaur Rasyidin, ya, bagian daripada Khulafaur Rasyidin. Itulah makna-makna filosofi yang terdapat di dalam bentuk arsitektur Masjid Tua Katangka ini, sehingga sangat syarat, ya, unsur-unsur keislaman memang sangat syarat terdapat di dalam arsitektur daripada bentuk bangunan Masjid Tua Katangka ini. Sahabat sejarah, kemudian kalau kita melihat di sekeliling, ya, lokasi masjid ini, kita dapat menyaksikan bangunan-bangunan berbentuk kubah. Ya, bangunan-bangunan berbentuk kubah ini sebetulnya adalah makam daripada sebahagian raja-raja Goa. Ya, di paling tidak ada 6 makam raja Goa yang terdapat di dalam situs Masjid Tua Katangka ini, dan selebihnya adalah kuburan-kuburan yang sudah sangat banyak. Itu adalah merupakan pekuburan daripada keluarga besar, ya, raja-raja Goa, ya, keturunan-keturunannya yang kemudian juga dikuburkan di tempat ini. Jadi lokasi ini selain merupakan situs Masjid Tua, juga merupakan situs makam raja-raja Goa dan juga keluarga besar raja-raja Goa yang telah dimakamkan di lokasi situs bersejarah ini. Sahabat sejarah, saya kira inilah, ya, sekelumit informasi yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sejarah sebagai tambahan informasi tentang sejarah singkat daripada pembangunan Masjid Tua Katangka ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa situs Masjid Tua Katangka ini, ya, secara usia, karena pembangunan pertama, ya, atau pengadaan pertama daripada masjid ini itu telah dibangun sejak tahun 1603, yaitu atas perintah Raja Goa ke-14 Imangarangi Daiman Rabia. Kemudian setelah masa pemerintahan Raja Goa yang ke-30, barulah, ya, masjid ini dibangun secara permanen, kemudian dijadikan sebagai masjid kerajaan. Jadi nantilah pada tahun 1816 Masjid Katangka ini dijadikan sebagai masjid kerajaan oleh Raja Goa yang ke-30 yang bernama Imam Patunru Karai Lembang Parang Sultan Abdul Rauf. Dan bangunan yang telah dibangun sejak tahun 1816 inilah yang masih terlihat sampai sekarang. Jadi pembangunan permanen daripada masjid ini itulah yang masih terlihat sampai sekarang dan masih bisa kita kunjungi, dan bahkan masih bisa kita tempati untuk melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid ini. Sahabat sejarah, saya kira demikian apa yang dapat saya utarakan sebagai tambahan informasi mengenai pengetahuan sejarah kita, terutama sejarah daripada situs-situs sejarah yang berada di wilayah Makassar dan wilayah Goa, yang merupakan peninggalan-peninggalan dari sisa-sisa kebesaran kerajaan Goa di masa lampau. Terima kasih
telah menyaksikan video saya.